Ya, eh, saya ingin menyampaikan bagaimana implementasi layanan keuangan elektronik ya atau digital pada KSP, KSPPS. Nah ini di regulasi kita ada di yang syariah menyebut keuangan elektronik, kalau yang di konven itu digital ya. Nah, mungkin agak berbeda ya apa yang langsung kita dengarkan paparan terakhir dari forum ini dari sisi otoritas jasa keuangan dengan topik bahasan aspek regulasi pengawasan fintech oleh OJK terhadap industri keuangan non-bank yang akan disampaikan oleh Bapak Bagas Setiaji. Beliau selaku analis junior Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Finansial Teknologi di Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Pak Bagas Setiaji, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Bagas Setiaji. Senang sekali pada menjelang siang hari ini bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin kami mempresentasikan mengenai sisi fintech ya Pak. Tadi topiknya yang diberikan kepada kami adalah berkaitan dengan regulasi dan pengawasan sisi fintech. Nah, kebetulan direktorat kami ini berdiri di sisi industri keuangan non-bank. Kalau ngomongin jasa keuangan kan lebar sekali ya, ada perbankan, ada pasar modal, sampai dengan industri jasa keuangan non-bank. Industri jasa keuangan non-bank pun juga kalau di breakdown itu luas sekali, mulai dari asuransi, lembaga pembiayaan, sampai yang terakhir ada namanya financial technology. Nah, karena waktu saya singkat, mungkin dan saya merupakan yang terakhir ini, senang sekali sudah terbantu juga oleh pembicara sebelumnya. Jadi saya mungkin hanya merangkum sedikit-sedikit. Nah, ini sebenarnya kenapa sih Bapak Ibu mungkin sekarang ini hadir sebuah namanya fintech, itu di latar belakangnya adanya memang kekurangan sumber pendanaan atau alternatif pendanaan yang bisa diakses oleh masyarakat. Ini salah satu riset dari Global Fintech Database tahun 2017. Indonesia ini kurang lebihnya masih di angka 100 juta orang ini tidak memiliki akun di bank. Mau pinjam nggak bisa. Nah, mau mengembangkan nggak bisa. Salah satunya mungkin ya alternatifnya tadi bisa dengan BMT atau LKM atau LKMS. Nah, di sisi lain Bapak Ibu yang mungkin menggeluti sisi usaha di konvensional saat ini, kita harus memang mau tidak mau, kalau tadi dipaparkan oleh Pak Bagus, itu saat ini harus kerjasama mau nggak mau karena dibilang adanya disrupsi. Sebenarnya disrupsi ini bukan dari sisi fintech-nya Bapak Ibu, tapi mungkin lebih tepatnya lagi disrupsi ini hadir karena ada namanya perkembangan teknologi. Nah, kalau ngomongin Indonesia, ini sebenarnya merupakan pasar yang salah satu terbesar di ASEAN, yang mana jumlah penduduknya kita kan tahu bahwa sekitar 260 juta. Nah, penetrasinya itu sekitar 56% itu sudah melek internet semua. Jadi kalau Bapak Ibu mau terjun dalam dunia digital ya, ini bisa melayani sampai dengan 150 juta tanpa batas dari wilayah gitu ya, tanpa batas dari regional, join dengan internet bisa mengembangkan usahanya sampai dengan mungkin mengakses 150 juta pangsa pasar. Nah, ngomong dari sisi fintech Bapak Ibu, fintech ini luas sekali Pak. Kalau ngomong fintech ya pasti finansial teknologi. Definisinya pasti finansial, layanan jasa keuangan, teknologi adalah berbasis teknologi informasi dalam hal ini. Nah, ngomong jasa keuangan tadi sudah di-mention juga ada namanya pembayaran atau payment ya, ada namanya pendanaan, ada namanya perbankan atau sekarang tenarnya adalah digital banking karena perbankan melalui teknologi informasi. Terus kemudian ada pasar modal, ada asuransi. Kalau asuransi dengan teknologi ada namanya sekarang tenar namanya insurtech.
terus kemudian ada jasa pendukung supporting fintech dan juga lain-lain. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau di bawah ya, ngomongin fintech mungkin tadi tenarnya ada peer-to-peer lending, ada payment, ada misalkan OVO, GoPay, atau ada namanya tadi disebut modalku, ada namanya yang lain-lain juga. Kategori yang pertama adalah payment. Payment ini ngomongin tadi kalau Bapak Ibu tahu ya, pembayaran menggunakan kartu, debit, credit card, itu kan layanan di bidang payment. Ada juga point of sales payment. Sekarang bayar melalui merchant-merchant, misalkan contohnya kayak Indomaret, Alfamart, dan toko-toko kelontong itu bisa. Terus kemudian ada tadi disebutkan e-money, ada transfer juga, remittance sampai dengan e-wallet. Ini kategori fintech di bidang payment. Nah ini juridiksinya bukan di OJK Bu atau Bapak, tapi juridiksinya ada di Bank Indonesia. Kalau ngomongin payment pasti juridiksinya adalah Bank Indonesia. Terus kemudian kategori kedua adalah kategori di bidang pendanaan. Nah, pendanaan atau crowdfunding ini merupakan kategori untuk fintech di bidang penggalangan dana, sumber alternatif dana. Yang pertama kategorinya bisa ngomongin penggalangan dana tapi berbasis pinjaman atau pembiayaan yang mana harus ada suatu pengembalian kewajiban kembalian, terus kemudian disertai dengan kalau di syariah mungkin imbal hasil ya tadi atau margin. Ini tenar dengan namanya loan based crowdfunding atau fintech peer to peer lending. Nah, terus kemudian kategori kedua di crowdfunding ada equity based crowdfunding. Tadi sumber dana kalau yang di loan based crowdfunding diberikan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan, tapi kalau di equity ini dalam bentuknya adalah share saham atau kepemilikan dari usaha bisnis tersebut. Nah, dua kategori ini loan based sama equity based itu sudah diatur oleh OJK. Kalau loan based crowdfunding ini di POJK 77 tadi sudah disebutkan ada Ustadz Dian juga, ada Berkah Fintech. Terus kemudian kalau equity based crowdfunding ini sudah ada POJK juga di kita tapi di sisi pasar modal. Nah, yang ketiga di crowdfunding ini social based crowdfunding. Mungkin pemberi dana atau pemilik dana itu memberikan dana kepada suatu proyek pendanaan, niatnya itu adalah suatu donasi Bapak Ibu atau reward saja, sodakoh lah, tidak mengharapkan pengembalian. Nah karena ini bukan merupakan investasi, ini tidak diatur oleh otoritas jasa keuangan. Terus kemudian ada kategori digital banking ya, mulai dari layanan perbankan, m-banking itu pun atau misal ATM itu sebenarnya bisa disebut sebagai fintech juga Bapak Ibu. Cuman tidak tenar disebut sebagai fintech karena fintech ini akhir-akhir ini tenar karena ada beberapa platform yang tadinya bukan lembaga jasa keuangan non-bank. Bukan juga lembaga jasa keuangan yang sudah kita kenal ya, seperti bank, lembaga pembiayaan dan lain-lain. Nah, terus kemudian kategori keempat ada capital market, ada insurtech dan juga supporting fintech ini juga mulai dari mau bisnis eKYC atau pengenalan nasabah secara elektronik sampai dengan pengembangan teknologi blockchain. Ini panjang sekali kalau misalkan kita bahas satu persatu. Waktu saya terbatas, mungkin saya agak percepat Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk ke sisi loan based crowdfunding yang sebenarnya kita kenal sebagai fintech lending, ada yang ngomong fintech peer-to-peer lending, ada yang ngomongin pinjaman online atau pinjol, ada yang ngomong dengan sebutan pinjaman daring atau pindar. Itu merujuk pada satu definisi yaitu layanan pinjam-meminjam uang secara langsung atau pembiayaan secara langsung antara kreditur lender, pemberi pinjaman atau pembiayaan kepada ya. Ini diberikan kepada si debitur ataupun penerima pinjaman atau sebutannya juga penerima pembiayaan berbasis teknologi informasi. Nah, kalau tadi mungkin Ustadz Dian di awal nyebutin bahwa penyelenggara fintech lending atau penyelenggara peer-to-peer ini merupakan intermediasi, sebenarnya kalau lebih tepat lagi mungkin bukan intermediari ya, tapi lebih pada interfacing. Karena ini kalau intermediari seperti bank ya, berdiri di tengah, menghubungkan. Tapi sebenarnya ini hanya sebatas mempertemukan saja antara pemberi pinjaman atau biayaan yang punya kelebihan dana untuk bisa bertransaksi langsung dengan penerima pinjaman atau pembiayaannya. Nah, mereka melakukan akad kredit sendiri, melakukan perjanjian sendiri yang menjadi dasar hukum atau undang-undang ketentuan
buat pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Nah, memang transaksinya dibantu oleh penyelenggara ini, mulai dari penggalangan dananya, transfer dana, sampai dengan nanti dana tersebut disampaikan kepada penerima pembiayaan, dan juga nanti penerima pinjaman harus melakukan pengembalian atau repayment disertai dengan adanya margin atau ujroh juga kepada penyelenggara platform. Nah, sedikit ini ada POJK 7 karena topiknya regulasi dan juga pengawasan. Nah, siapa saja yang bisa menjadi penyelenggara fintech, khususnya fintech peer-to-peer lending, ini bisa badan hukumnya adalah bisa PT ataupun juga koperasi, dan kepemilikan asing maksimal kalau di POJK kita 85%, Bapak Ibu. Permodalannya minimal 1 miliar. Terus kemudian harus meningkat pada saat nanti mengajukan perizinan menjadi 2,5 miliar. Nanti kalau ada yang perlu ditanya terkait ini bisa kita diskusi. Terus kegiatan usahanya ini Bapak Ibu, ini yang unik kalau misalkan koperasi mau join menjadi fintech, penyelenggara fintech peer-to-peer lending, karena kegiatan usahanya itu fintech ini sebagai penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disingkat LPM-BTI, atau kalau syariahnya pembiayaan ya, dari pemberi pinjaman atau pembiayaan kepada penerima pinjaman atau penerima pembiayaan yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman, bukan dari sisi platformnya atau penyelenggara fintech-nya. Jadi saya tekankan lagi, sumber dananya bukan diberikan oleh fintech, tapi ada pihak ketiga, yaitu pemberi pinjaman atau pemberi pembiayaan. Nah, kegiatan usaha ini juga ditambah mereka bisa bekerja sama dengan penyelenggaraan layanan jasa keuangan lain berbasis teknologi informasi. Nah, ini kita sudah buka loophole-nya supaya mereka bisa kerjasama dengan lembaga jasa yang lain, termasuk koperasi atau juga LKM atau LKMS. Nah, cuman ada uniknya Bapak Ibu, penyelenggara fintech peer-to-peer lending ini hanya boleh menyelenggarakan penyediaan platform untuk layanan pembiayaan secara online saja. Mereka tidak boleh bisnis simpanan, mereka tidak boleh bisnis jualan pulsa misalnya ya, atau bisnis-bisnis yang lain. Karena ada pembatasan kegiatan usaha hanya pada 2 poin ini saja. Termasuk dia boleh kerjasama. Boleh misal jualan pulsa tapi kerjasama. Boleh misalkan jualan reksadana tapi kerjasama. Yang jualan pulsa itu merupakan ada pihak ketiga lagi, atau yang jualan reksadana bisa yang lain, penyelenggara yang lain begitu. Terus kemudian batasan pemberian pinjaman maksimal kalau di dalam fintech peer-to-peer lending adalah 2 miliar per penerima pinjaman, Bapak Ibu. Sedikit bahas terkait dengan perkembangan fintech peer-to-peer lending, memang sangat signifikan sekali perkembangannya di beberapa tahun terakhir, bahkan bukan cuma signifikan tapi eksponensial ya Bapak Ibu, karena bukan cuma tumbuh 2 digit tapi tumbuh sampai triple digit di Indonesia. Nah, sampai dengan per Mei, data kita per Mei itu ada 93,61 triliun penyaluran pinjaman atau pembiayaan secara nasional yang disalurkan dari Aceh sampai dengan Papua yang telah melalui penyelenggara fintech peer-to-peer lending ini. Diselenggarakan data per kita 10 Juli kemarin, total jumlah perusahaan terdaftar atau berizin ada 158. Yang syariah sayangnya masih sangat sedikit karena baru ada 11 penyelenggara. Ditambah 1 penyelenggara yang kalau kita sebut mungkin sebagai UUS ya. Dia hanya unit usaha saja. Terus kemudian terkait dengan pengawasan Bapak Ibu, sebenarnya kita di dalam fintech peer-to-peer lending tidak akan mengawasi secara rigid seperti perbankan. Karena pendekatan pengawasan kita lebih pada pendekatan market conduct. Market conduct ini seperti apa? Lebih pada transparansi atau keterbukaan informasi dari penyelenggara fintech-nya kepada masyarakatnya. Izin Pak Bagas, waktunya 1 menit. Oke, slide saya masih banyak, mungkin saya agak cepetin ya. Untuk yang pendekatan pengawasan seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian kita juga dorong peran dari asosiasi untuk bisa mengembangkan peran dari industri peer-to-peer ini. Nah,
ini sedikit terkait dengan fintech legal dengan ilegal memang sangat menjamur sekali. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa akses di Satgas Waspada Investasi sudah ada 2.591 fintech ilegal dan akhir-akhir ini sayang sekali sering berkembangnya adalah berbentuk koperasi yang melakukan pembiayaan kepada seluruh mungkin saya yakin bukan non anggotanya gitu ya. Karena memang mereka hanya lebih pada mencari data atau mencari data-data dari nasabahnya dia. Terus, nah ini sedikit terkait dengan fintech syariah. Kita potensinya sangat besar sekali, Bapak Ibu. Kalau lihat dari data ini, kita di Indonesia baru berada pada peringkat 11 tertinggal jauh dari Malaysia, ya. Tapi sementara di sisi lain populasi penduduk kita itu merupakan penduduk tertinggi ya dari sisi populasi Muslim terbesarnya. Nah ini bisa kita gali. Nah ini daftarnya dari 11 penyelenggara tadi. Terakhir dari saya mungkin Bapak Ibu, fintech peer-to-peer lending ini sebenarnya didesain hanya untuk sebagai platform dan mereka kita minta untuk bisa kerjasama. Kerjasama apa yang bisa Bapak Ibu gali, misalkan ya ketemu dengan fintech peer-to-peer lending yang berbasis syariah, mungkin dalam hal ini. Yang pertama Bapak Ibu bisa gali terkait dengan referral yang pertama mungkin saya ulangin adalah channeling dulu lah. Channeling adalah penyelenggara misalkan bisa mencari sumber dana lain untuk misalkan anggota dari LKM atau koperasinya ya. Nah, mereka bisa channeling dengan penyelenggara untuk memperluas sumber pendanaan bagi anggotanya. Terus kemudian yang kedua adalah referral. Referral ini misalkan Bapak Ibu ada anggotanya yang misalkan butuh pendanaan tapi ternyata kas misalkan dari koperasinya masih sedikit, terus kemudian perlu pendanaan alternatif lagi, maka bisa Bisa dipercepat ya, mereferalkan. Ya, oke. Pak Bagas, terima kasih. Oke, bisa mereferalkan kepada penyelenggara fintech. Dan yang ketiga itu Bapak Ibu bisa kerjasama dengan sharing teknologi atau kerjasama teknologi informasi supaya bisa dapat peningkatan dari sisi teknologi informasinya. Mungkin itu saja dari saya karena waktunya terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.